Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Sekarang kita akan membahas materi yang sangat menarik. Jadi jika Anda tidak mengikuti sampai selesai, Anda akan menyesal karena materinya adalah mendeskripsikan dan menganalisis peta dan pemetaan. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. 1. Peta. Peta adalah representasi grafis dari suatu wilayah yang menggambarkan elemen-elemen geografis, seperti lautan, sungai, pegunungan, jalan, dan bangunan, serta fenomena lainnya seperti iklim, curah hujan, populasi, atau jenis tanah. Peta dibuat dengan menggunakan simbol, warna, dan tanda yang mewakili berbagai elemen tersebut. 2. Jenis-jenis peta. Peta dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan dan informasi yang disajikan. 1. Peta topografi, peta yang menunjukkan bentuk permukaan bumi secara rinci, seperti kontur, elevasi, gunung, lembah, dan lainnya. Biasanya digunakan untuk kegiatan outdoor seperti hiking atau perencanaan konstruksi. 2. Peta tematik, peta yang menampilkan tema tertentu, seperti peta kepadatan penduduk, peta iklim, peta jenis tanah, dan lain sebagainya. Peta ini digunakan untuk keperluan khusus, misalnya penelitian atau kebijakan publik. 3. Peta navigasi, peta yang digunakan untuk keperluan navigasi, baik di darat, laut, maupun udara. Contohnya adalah peta jalan raya, road map, peta laut, nautical chart, dan peta udara, aeronautical chart. 4. Peta digital, peta yang disajikan dalam format digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel pintar. Contohnya adalah Google Maps atau aplikasi GPS lainnya. 5. Peta kadaster, peta yang menggambarkan batas-batas kepemilikan tanah dan informasi detail tentang setiap petak tanah. Peta ini digunakan dalam administrasi pertanahan. 3. Unsur-unsur peta. Peta memiliki beberapa unsur penting yang membantu pengguna dalam memahami informasi yang disajikan. 1. Judul peta, menjelaskan tentang isi atau tema dari peta tersebut. 2. Legenda peta, menjelaskan arti simbol-simbol yang digunakan dalam peta. 3. Skala peta, menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala angka, menyajikan skala dalam bentuk angka, misalnya 1:50,000, yang berarti 1 unit di peta sama dengan 50.000 unit di lapangan. Skala garis, menyajikan skala dalam bentuk garis yang berfungsi sebagai alat pengukur langsung di peta. 4. Orientasi peta, biasanya ditunjukkan dengan arah utara yang menunjukkan orientasi peta terhadap dunia nyata. 5. Garis lintang dan garis bujur, garis imajiner pada peta yang menunjukkan lokasi geografis suatu tempat berdasarkan koordinat lintang, paralel, dan bujur, meridian. 6. Sumber dan tahun pembuatan, memberikan informasi tentang sumber data yang digunakan dan kapan peta tersebut dibuat, penting untuk menilai keakuratan peta. 4. Teknik pemetaan. Pemetaan adalah proses pengumpulan data, analisis, dan penyajian informasi geografis dalam bentuk peta. Teknik-teknik dalam pemetaan meliputi 1. Survei terestrial, metode pengumpulan data dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan menggunakan alat seperti theodolit, total station, atau GPS, Global Positioning System. 2. Fotogrametri, teknik pemetaan yang menggunakan foto udara atau citra satelit untuk mengukur dan memetakan permukaan bumi. 3. Penginderaan jauh, remote sensing, teknik pengumpulan data tentang permukaan bumi dari jarak jauh, biasanya menggunakan satelit atau pesawat udara. Data ini kemudian diolah menjadi peta. 4. Sistem informasi geografis, SIG, teknologi yang mengintegrasikan perangkat lunak komputer untuk menangani data geografis. SIG memungkinkan pengolahan data spasial untuk menghasilkan peta dan analisis lainnya. 5. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode untuk memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke dalam bidang datar, peta. Karena bumi berbentuk bulat, proyeksi ini akan menghasilkan distorsi tertentu pada peta, terutama pada skala, bentuk, jarak, dan arah. Beberapa jenis proyeksi peta yang umum digunakan adalah 1. Proyeksi Mercator, menyajikan garis lintang dan bujur sebagai garis lurus yang saling tegak lurus. Umumnya digunakan untuk peta navigasi, namun distorsi meningkat pada daerah yang jauh dari khatulistiwa.
2. Proyeksi UTM, Universal Transverse Mercator. Proyeksi ini membagi dunia menjadi 60 zona dan digunakan dalam banyak aplikasi peta topografi. 3. Proyeksi Albers, digunakan untuk peta tematik yang menekankan area daratan besar, seperti peta Amerika Serikat, karena mempertahankan area yang relatif benar. 4. Proyeksi Lambert, proyeksi kerucut yang digunakan untuk peta yang mencakup wilayah luas dengan arah yang sama, seperti peta negara bagian atau negara. 6. Aplikasi peta dalam kehidupan sehari-hari. Peta memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk 1. Navigasi. Peta digunakan dalam aplikasi GPS untuk membantu orang menavigasi rute perjalanan, baik di jalan raya, laut, maupun udara. 2. Perencanaan kota dan tata ruang. Peta digunakan untuk merencanakan dan mengelola penggunaan lahan, seperti zonasi, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. 3. Manajemen bencana. Peta risiko dan peta evakuasi digunakan dalam perencanaan dan respon terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan. 4. Riset dan pendidikan. Peta digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian ilmiah dan pembelajaran di sekolah, seperti mempelajari geografi, demografi, dan ekologi. 5. Ekonomi dan bisnis. Peta digunakan untuk analisis pasar, distribusi produk, dan perencanaan logistik. 7. Perkembangan teknologi pemetaan. Seiring perkembangan teknologi, pemetaan juga mengalami kemajuan pesat. 1. Pemetaan digital. Pemetaan kini lebih banyak dilakukan secara digital, memanfaatkan perangkat lunak komputer dan data dari satelit atau drone untuk membuat peta yang lebih akurat dan detail. 2. Penggunaan drone dalam pemetaan. Drone digunakan untuk mengumpulkan data dengan presisi tinggi di area yang sulit dijangkau oleh metode konvensional. 3. Peta interaktif. Pengguna sekarang dapat berinteraksi dengan peta digital, misalnya dengan memperbesar, memperkecil, atau mencari informasi spesifik tentang suatu tempat. 4. Virtual reality, VR, dan augmented reality, AR. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi peta secara virtual atau melihat informasi geografis yang dilapiskan ke dunia nyata. Demikianlah penjelasan singkat dari materi, mendeskripsikan dan menganalisis peta dan pemetaan. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.